pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to God is Good Podcast. Kembali bersama saya, Akira Jo, ditemani oleh Pastor Albert Lintang. Ya. Pada hari ini kita akan mendengar kesaksian dari Pastor Albert Lintang, bagaimana dia menemukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Mungkin bisa dimulai ceritanya, Pak? Ya, saya itu sebetulnya terima Yesus itu umur 8 tahun. 8 tahun, masih Iya, kecil. jadi ceritanya mama saya itu, kan kami ini latar belakang dari gereja inilah, apa ya, saya susah bilang deh misalnya, pokoknya adalah latar belakang gereja itu deh ya. Lalu di mana papa saya juga majelis dulu. Nah, tapi satu waktu mama saya ini diajak sama teman-temannya, saya juga tidak mengerti bagaimana bisa mama saya itu diajak ke gereja Petra. Sebut aja ya, gereja Petra Makassar. Nah, ternyata di situ mama saya itu menerima pembaharuan gitu. Mama saya menerima firman Tuhan, pengajaran, lalu mama saya kemudian dalam tanda kutip memaksa lah. Jadi secara gerilya ya, tidak mau ditahu sama papa. Mama saya pertama ajak dulu kakak saya yang paling tua, namanya Debbie. Debbie sudah mulai ikut-ikut, baru kemudian mama saya itu ajak saya sebagai anak laki-laki tua katanya. Kan kami 7 bersaudara sebenarnya, tapi yang pertama sudah dipanggil Tuhan dari masih umur 1 tahun. Oke. Nah, saya itu anak kelima. Di bawah saya itu perempuan, terus paling bungsu laki-laki. Jadi ceritanya anak laki-laki tua. Nah, mama saya kemudian ajak saya ke gereja. Dulu itu papa saya itu suka bujuk-bujuk saya gitu untuk tidak ke gereja, untuk tidak ikut mama. Papa saya bilang gini, kalau kau ikut di gerejaku, kau kita pi makan pangsit. Pangsit. Biasa saya tergoda tuh, itu mamaku menangis. Kalau saya pilih itu tuh biasa mama cuma menangis saja, tidak marah, cuma menangis. Nah, kemudian waktu saya ikut-ikut mama, dulu di gereja itu firman Tuhannya hampir 2 jam. Lama juga. Iya. Pujian penyembahannya itu cuma 15 menit. 15-20 menit lah. 20 menit aja itu sudah lama. Tapi yang diutamakan firman Tuhan, karena memang bilang pengajaran tuh. Wah, saya sebagai anak kecil kan, waktu itu saya pertama masuk gereja itu umur 7 tahun. Saya rasa inilah, saya lihat anak-anak seumur saya main-main di luar. ya. Mama saya bilang, "Nggak boleh, kau harus dengar firman." Aduh, namanya kita anak umur 7 tahun, dengar firman kayak lama begitu kan, waduh. Konsentrasi levelnya Iya, juga kan belum bisa. belum. Jadi saya juga akhirnya kalau saya ada gerakan tambahan sedikit, mama saya cubit. Aduh, saya bilang luar biasa. Tapi waktu momen di umur 8 tahun itu, nah akhirnya saya itu killing time-nya itu adalah saya mulai memperhatikan itu khotbah. Dan saya mencatat khotbah. Oh, Iya, jadi mulai dari 7 tahun itu saya mulai belajar catat khotbah. Ya cuma karena bermaksud killing time awal-awalnya. Tapi momen itu di umur 8 tahun, mama saya itu tiba-tiba ada peristiwa habis firman Tuhan, mereka penyembahan. Wah, penyembahan begitu rupa begitu ya. Wah, orang sudah manifestasi segala macam. Terus saya lihat mama saya menangis gitu. Dan waktu mama saya menangis, gembala kami itu, Om Paulus Yaditya ya, itu lagi berteriak dengan suara menggelegar gitu. "Tanpa Yesus, kamu tidak dapat melakukan apa-apa."
Itu diulang berkali-kali dan setiap diulang orang kayak hancur hati gitu. Gitu. Dan saya lihat mama saya juga termasuk itu ya. Ya Tuhan, Tuhan. Gitu. Itu waktu saya lihat itu tiba-tiba ada sesuatu dalam hati saya yang terjamah. Terus saya menangis. Terus saya mulai berdoa dan disuruh-suruh saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus, sedangkan mamaku saja tidak bisa tanpa kau Tuhan. Saya masih kecil, saya masih umur 8 tahun. Saya tidak bisa ini tanpa kau Tuhan. Tolong saya mau kau jadi Tuhanku. Nah itu momen saya terima Itu momen. Yesus. Pertama kali umur 8 tahun. Cuma memang begitu saya SMP lah ya. Hidup agak berwarna. Jadi ceritanya saya waktu SMP itu saya korban bully. Oke. Iya, saya korban bully. Saya nggak usah cerita lah bulinya kenapa, tapi saya korban bully lah. Gitu. Waktu saya kelas 1. Nggak awal sih, tapi sudah jalan gitu. Pokoknya korban bully lah. Bulinya udah enak banget lah. Gitu. Iya, bully pasti nggak enak. Iya. Dan itu mengganggu saya. Ada traumanya, Pak? Saya sampai tinggal kelas. Dan saya tidak bisa cerita ke orang tua saya ya. Saya tidak bisa cerita. Dan peristiwa saya tinggal kelas itu di kelas 2. Jadi waktu kelas 1 saya masih oke. Tapi waktu kelas 2 tambah parah. Saya tidak usah sebut nama sekolahnya juga. Nggak usah. Jadi tambah parah itu waktu kelas 2. Sampai kemudian saya jadi malas, tidak bisa belajar. Pokoknya jadi inilah gitu. Dan kemudian saya ingat mama saya ambil raport saya itu. Saya tunggu di becak. Mama saya waktu datang di becak, mama saya itu diam-diam. Tapi mama saya itu baik sekali loh. Maksudnya dalam keadaan yang kayak gitu, dia masih sempat aja saya pergi makan pangsit. Jadi kayaknya makanan favorit pangsit ini. Iya. Dia aja saya makan pangsit, di tempat pangsit itulah baru dia bilang, kok tinggal kelas nak? Dia dah enak itu pangsit. Baru maksudnya saya lagi makan. Dia bilang, maksudnya tunggu habis dulu deh. Iya, masih tengah-tengah ini tuh. Baru tiba-tiba mamaku bilang, kok tinggal kelas nak? Itu pangsit. Dah enak langsung. Saya rasa kayak kiamat. Kenapa saya rasa kiamat begini? Pada saat itu papa saya adalah salah satu kepala dinas di Kemendikbud. Jadi posisinya itu sangat dikenal di guru-guru sekolah manapun di kota ini. Bahkan di provinsi Sulawesi Selatan. Jadi anak kepala dinas, salah satu kepala dinas di Kemendikbud, tinggal kelas. Iya. Saya bikin malu papa saya lah. Iya. Terus yang kedua, saudara-saudara saya itu sangat berprestasi di bidang akademis. Terus saya Beda sendiri. Aduh, pecah rekor. Itu betul-betul. Dan papa saya itu nggak mau bicarain saya. Nggak mau bicara sama saya. Mungkin saking kecewanya ya. Dia nggak mau bicara sama saya. Kemudian papa saya bikin ultimatum. Papa saya bilang, saya akan pindahkan dia ke sekolah berasrama di Toraja. Jadi di Toraja itu ada sekolah Advent. Saya tidak tahu kalau masih ada sekarang ya. Sekolah Advent berasrama. Bahasa pengantar bahasa Inggris. Pada tahun itu sudah bahasa Inggris. Oh wah. Ya. Saya dipindahkan ke situ. Jadi papa saya istilahnya bilang, biar dia supaya dia memperbaiki hidup lah. Gitu toh. Nah ini termasuk momen pertobatan juga sebenarnya. Karena saya dapat surat dari kepala sekolah saya itu. Yang SMP. Dia tulis surat buat saya. Dia tulis surat terus dia bilang begini. Albert, kamu tinggal kelas bukan karena bodoh. Karena memang kamu bukan anak bodoh. Kamu itu pintar. Cuma kamu memberontak dan malas. Kalau saya ingat-ingat itu kata-kata ya. Sayangnya dia tidak trace lagi gitu. Kenapa saya sampai begitu kan?
Tapi kan dulu tidak anu. Jadi Dulu belum ya terlalu anu belum kan. ada anu ya. Jadi waktu saya baca surat itu, saya termotivasi. Saya pikir begini, di tempat mana saya harus membuktikan bahwa saya tidak bodoh? Ya di SMP saya itulah. Karena kalau saya ke sekolah lain juga tidak akan tahu, Bilang tidak akan pernah. mengerti. Jadi bahkan papa saya itu punya wewenang untuk membuat saya pindah dan tetap naik kelas, begitu. Jadi saya pikir di tempat mana lagi saya bisa membuktikan bahwa saya memang betul-betul tidak bodoh. Saya bilang sama mama saya mau sekolah lagi di sekolah itu. Mama saya menangis minta ampun. Mama saya bilang, jangan kau kembali ke situ nak. Nanti kau dihina. Kalau kau masuk sekolah pertama kali itu kau dihina, kau di apa. Tapi saya bilang, saya mau masuk. Dan itu nubuatan mama saya memang terbukti ya. Sudah pasti. Pertama kali saya masuk sekolah, saya disiuli memang. Waduh, memang saya didapat hina memang. Akhirnya, aduh Tuhan Yesus. Tapi rupanya itu membentuk pribadi saya jadi, rupanya itu mempersiapkan sesuatu. Betul. Sampai akhirnya waktu SMA, saya betul-betul dipanggil Tuhan, tapi bukan lagi jadi bertobat, tapi bertobat langsung Tuhan menetapkan saya. Tuhan bilang kamu harus melayani. Jadi saya itu SMA, jadi ini agak panjang cerita pertama kali terima Yesus ya. Waktu SMA, saya SMA, kalau ini SMA saya sebut aja ya, SMA Katolik Cendrawasih. Saya waktu kelas 2 semester genap, saya itu tiba-tiba ada teman saya yang bawa saya ikut persekutuan doa. Itu sebenarnya ini persekutuan doa anak-anak SMEA. Tapi dia bilang boleh ikut, ayo ikut. Ternyata dia salah satu pembina di situ. Dan di sana itu praktek-praktek pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Iya. Wah, saya ingat itu, saya sebelum masuk ibadah, saya merokok dulu. Saya merokok dulu. Terus saya makan permen karet, minum minum Sprite. Terus saya taruh dulu ada parfum apa itu namanya, splash cologne begitu, saya hambur di baju supaya tidak bau rokok begitu ya. Terus saya masuk ibadah. Waktu saya masuk ibadah tiba-tiba ada dari mereka itu yang tiba-tiba dapat pernyataan Tuhan. Tuhan berkata bahwa ada orang di sini sebelum dia masuk ke tempat ini dia merokok dulu. Oh Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan bilang dia harus mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu akan mematahkan keterikatannya apa. Saya langsung jadi anak baik-baik, langsung berdosa betul. Oh Tuhan Yesus, jangan kau nyatakan saya itu. Saya bertobat, tapi jangan saya dipermalukan. Jangan permalukan anakmu ini Tuhan Yesus. Saya begitu bicara begini, anakmu gitu kan. Kita lucu-lucu juga. Berdoa. Terus dia bilang lagi, karena orang itu tidak mau mengaku, maka Tuhan akan membawa saya untuk menunjukkan siapa dia. Saya akan datang ke orang itu. Dan saya bilang, Tuhan tolong. Saya bukannya keras hati Tuhan, tapi saya malu Tuhan. Tolong saya Tuhan, jangan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Jangan saya Tuhan. Tiba-tiba langsung bilang, baiklah. Karena orang itu mengeraskan hati, Tuhan menyuruh saya untuk berjalan ke orang itu. Akhirnya dia jalan pas di depan saya, tapi tangannya ke sebelah saya. Dan memang betul, yang sebelah saya itu Kebetulan juga merokok. kebetulan. Waduh, saya langsung, dan itu anak menangis meraung-raung, ampun. Saya bilang, aduh Tuhan memang sayang saya. Tapi itu jadi momen pertobatan saya itu. Daripada ditunjuk. Saya langsung serius menanggapi, dan justru di situ pertama kali saya dapat penglihatan. Pertama kali saya tidak ada yang doakan, tiba-tiba saya dapat penglihatan. Penglihatan saya masih ingat itu.
penglihatan saya tuh, saya naik ke gunung dengan baju compang-camping, penuh luka. Hah. Sudah mau sampai puncak, saya mau jatuh. Saya lelah dan saya bilang gini, sudah Mi, saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Tiba-tiba dari atas puncak itu, ada tangan besar dengan lubang di sini. Saya waktu itu belum belajar teologi ya toh. Saya enggak tahu kalau lubangnya itu di sini. Dia keluar itu tangan. Terus habis itu dia pegang saya. Dia tarik saya. Pek. Begitu dia tarik saya, terus pemandangannya berubah. Berubahnya itu begini. Saya duduk di hadapan sosok itu, Tuhan Yesus. Tapi saya tahu itu Tuhan Yesus tapi tidak kelihatan mukanya. Gitu. Karena dia begitu bercahaya begitu. Jadi saya cuma lihat dia kayak samar begitu. Tapi dia di depanku gitu. Saya main gitar di depannya dia sambil menyanyi dan dia senang sekali. Nah, POV, saya waktu itu belum tahu main gitar sama sekali. Tapi saya sudah lihat bahwa saya Main gitar. main gitar. Wah, itu saya lihat begitu, itu saya menangis. Saya menangis dan saya ingat langsung momen umur 8 tahun itu. Disitulah saya terima Yesus. Dan langsung terima Yesus itu komitmen bukan cuma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku, tapi memang langsung setelah penglihatan itu langsung memang ada suara kuat sekali di hati saya. Saya panggil kamu untuk melayani saya. Makanya saya sebelum tamat SMA saya sudah tahu saya harus jadi apa. Karena Begitu. itu ibaratnya perjumpaan pertama lah. Iya, perjumpaan pertama dengan Yesus. Kira-kira begitu ceritanya lah waktu Wih. perjumpaan pertama. Dahsyat sekali, Pak. Jadi setelah dari SMA, langsung Bapak sekolah teologi ya? Tidak. Saya di SMA langsung pelayanan dan pelayanan pertama saya adalah mengusir setan. Wih, Eksorsisme, bos. eksorsisme. Eksorsisme. Bayangkan saya masih pakai seragam. Saya sudah dipanggil-panggil usir-usir setan, bos. Pakai seragam Sekolah. Saya kadang-kadang datang itu masih dengan seragamnya SMA Katto itu putih-putih. Ada lambang abu-abu. Saya kalau pikir-pikir sekarang ya. Gilanya itu kenapa orang bisa percaya saya ya. Iya. Saya datang dengan pakaian seragam sekolah loh. Dan mereka percaya sekali saya bisa. Ya, saya enggak sendiri sih, saya sama teman-teman. Tapi maksudnya, wow, itu eksorsisme. Terus turun-turun patung, turun-turun macam-macam lah. Tapi kenapa bisa mulai langsung eksorsisme? Nah, itu menariknya. Saya ini pelayan praise and worship. Jadi saya bertobat, saya belum langsung melayani praise and worship, tapi saya bisa nyanyi. Cuma saya ini karena belum dapat kesempatan ya, saya itu paling nyanyi di kor-kor saja ya. Tapi saya itu, saya pakai itu talenta menyanyi saya itu dalam penyembahan. Jadi saya itu punya cara menyembah itu adalah saya menyanyi sebagus mungkin di kamar saya begitu. Lalu kemudian itu langsung Roh Kudus membawa saya dalam banyak inilah gitu. Sampai akhirnya saya rasa hubungan yang intim dengan, tapi selalu stimulasinya saya mulai dengan menyanyi gitu. Makanya saya itu sebenarnya tahu menjadi WL itu bukan karena ada yang ngajar. Kamar saya itu jadi tempat Roh Kudus ajar saya sebenarnya WL. Gitu. Jadi waktu saya masuk dalam hal-hal seperti itu, tiba-tiba ada ibu pendoa di gereja ya di Petra itu. Dia tiba-tiba bilang begini sama saya. Saya lihat kau punya mata. Dia bilang gitu. Saya lihat kau punya mata. Itu mata-mata penuh pengurapan. Saya tidak mengerti itu kata-kata. Iblis takut itu dengan mata-mata begitu. Kau itu sebaiknya dengan pengurapan yang ada sama kau mulai dengan mengusir setan. Nah, kebetulan teman-teman saya itu lagi melayani orang-orang rumah tangga. Bayangkan kita masih muda-muda.
dipanggil dari rumah ke rumah untuk bikin ibadah dan segala macam. Dan mereka berurusan dengan hal-hal yang kayak begitu. Oh, saya salah satu yang di depan lah. Dapat marifat Tuhan. Ini begini. Wih, begitu. Jadi saya mulai dengan itu dulu. Pokoknya pelayanan kenabian lah. Nggak ada. Maksudnya kalau pertama mulai kan biasanya kita takut, Pak. Tidak. Nggak ada keraguan, nggak ada. Nggak ada. Kamarkum itu yang latih saya bikin tidak takut mungkin ya. Karena di kamar itu saya cuma dengan Tuhan. Berarti Bapak build dulu relationship-nya. Memang. Saya sama sekali tidak di gereja pun ya tidak terlalu menonjol bagaimana karena cuma nyanyi-nyanyi kor saja toh. Tapi saya disiplin dalam kamar itu sebenarnya yang membangun saya begitu luar biasa sampai kemudian makanya saya percaya begini. Kalau kau bangun hubungan dengan Tuhan, orang mengenali Tuhan yang kamu bergaul itu. Karena saya punya pelayanan itu terjadi karena orang mengenali itu. Bukan mengenali apa yang saya sanggup lakukan, bukan. Tapi dia kenal Tuhannya siapa? Dikenali saya punya hubungan dengan Tuhan kayak apa begitu. Saya pun akhirnya dipercaya jadi worship leader di Petra itu cukup muda ya. Saya masih umur 18-19 tahun. Saya sudah jadi WL bukan di ibadah youth, bukan di ibadah umum. Wow. Yang pada saat itu dihadiri mungkin 800 sampai 1000 orang. Jadi saya sejak usia begitu saya sudah dipercaya sama Om Paulus dan Om Paulus itu mempercayakannya bukan juga karena dia rasa saya sanggup, tapi dia cuma melihat itu saja. Satu kali dia datang sama saya, dia bilang gini, kamu diurapi Tuhan nak, pengurapan itu harus dibagi. Sekarang Om percayakan kamu membagikan pengurapan itu. Wah, saya tidak pernah lupa itu beliau. Dia yang ini saya. Jadi mulailah saya pelayanan gitu. Jadi saya juga kalau hari ini pikir-pikir ya dulu belum sekolah teologi apa. Dari SMA saya sudah berkhotbah. Walaupun khotbah di persekutuan kecil begitu ya. Tapi maksudnya sudah mulai. Ya begitulah disiplin. Saya selalu bilang itu disiplin dalam kamar yang membuat saya seperti itu. Disiplin ya. Iya. Berarti dalam membina hubungan kita dengan Tuhan itu diperlukan disiplin. Iya, disiplin. Tapi saya sekarang bilangnya itu disiplin, tapi waktu itu terjadi, saya tidak melihatnya itu sebagai saya ditekan, tidak. Tapi saya memang suka. Memang suka. Iya. Bahkan jadi kebutuhan gitu. Saya rasa kayak saya tidak bisa kalau sudah menjadi lifestyle-nya ya. Tidak bisa kalau saya tidak dengan Tuhan. Tidak bisa saya gitu. Kayak begitu. Itu yang terjadi ya sampai kemudian saya melayan. Pokoknya begitulah. Kurang lebih begitulah sampai detik ini. Sampai detik ini ya panjang lah kalau mau diceritakan. Tapi saya lihat begini ya. Ketika kita mengetahui panggilannya kita, saya tidak suka dengan kata promosi sebenarnya. Orang kan suka bilang Tuhan promosikan gitu. Tapi saya lebih suka dengan diksi ini. Tuhan percayakan. Dipercaya. Dan saya lihat waktu Tuhan percayakan itu melampaui apa yang saya pikir begitu. Saya dibawa ke berbagai tempat, kemana-mana begitu. Dan saya lihat itu betul-betul semua kepentingannya adalah karena saya mengikuti kepercayaan Tuhan pada panggilan itu, gitu. Setia saja pada panggilan begitu. Setia pada. Saya pikir kalau ada yang saya mau highlight dari hidupku itu 2 hal. Yang pertama, Tuhan itu tidak menyerah sama saya. Saya kalau bicara begitu. Begini Akira, saya ini sebenarnya adalah kalau saya timbang-timbang hidupku, seharusnya saya ini adalah orang yang harusnya Tuhan
sudah bosan lah, menyerah gitu ya. Maksudnya even saya sudah melayani Tuhan pun juga ya tetap juga ada hal-hal yang mengecewakan lah Ya. di mata Tuhan gitu. Tapi saya lihat itu highlight terbesar dalam hidupku gitu. Tuhan betul-betul tidak tidak menyerah sama saya gitu. Tidak menyerah. Satu kali saya pernah saya pernah putus asa berat begitu ya. Saya pernah putus asa berat. Terus saya rasa bahwa saya tidak mungkin di pelayanan lagi gitu. Saya rasa berhenti ini saya cukuplah saya jadi orang biasa-biasa lah, tidak mungkin nih saya melayani lagi. Saya ingat dalam saya punya duduk termenung begitu dengan pikiran hatiku yang berkomunikasi dan bilang bahwa berhenti nih saya pelayanan. Saya ingat tiba-tiba saya itu rasa kayak tangan sapu saya punya muka begini. Kayak tangan ada sapu saya punya muka satu kali begini. Tiba-tiba itu suara. Saya dengar masalahnya. Itu suara. Anakku. Itu saya cuma disapu begitu. Itu saya menangis dengan kesadaran. Jadi bukan menangis melo ya. Tapi menangis dan langsung tersadar bahwa enggak, saya harus lanjut. Saya harus lanjut begitu. Memberi kekuatan malah. Iya, saya harus lanjut. Enggak bisa. Saya memang gagal, saya memang ini, tapi saya harus lanjut. Itu. Jadi saya pikir-pikir Tuhan yang tidak menyerah sama saya itu penting sekali di hidupku. Yang kedua itu adalah percaya dan setia saja. Gitu. Saya ini berkali-kali akhirnya berkali-kali pengen berhenti jadi hamba Tuhan full ya. Maksudnya saya pengen biar saya berbisnis lah atau Part time apa. begitu maksudnya. Iyo, bukan soal cepat kayanya, tapi kadang-kadang saya kasihan dengan istriku, anak-anakku gitu ya. Maksudnya mereka hidup dengan saya dan mereka harus hidup cukup gitu ya. Walaupun kami juga mendapat privilege, dapat kelimpahan, tapi secara umum hidup kami cukup gitu. Saya suka kata-kata yang dipakai sama pendeta Chris Manusama. Jadi hamba Tuhan itu hidupnya pas-pasan, pas mau pas ada. Cuma sometimes begitu saya suka berpikir anak-anakku sudah tambah besar. Terus setiap saya ulang tahun pernikahan saya suka tanya istriku toh. 27 November saya punya ulang tahun pernikahan. Jadi setiap 27 November itu saya tanya istriku, kok bahagia hidup sama saya? Sebenarnya saya punya maksud pertanyaan itu, saya mau tahu betul-betul dia bahagia sama saya atau tidak gitu. Dan istriku tuh selalu menjawab bahwa dia bahagia tidak dengan terpaksa. Dia memang bahagia. Dan selalu dia bilang gini, kalau saya tanya, apa basis kebahagiaanmu hidup dengan saya? Dia selalu bilang, basis kebahagiaanku kau melayani Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan itu terus terang mengagetkan saya begitu, karena melayani Tuhan gitu. Sementara saya masih pikir saya belum bisa mencukupkan mereka untuk ini, itu gitu ya. Pengenlah kasih anak misalnya kuliah di luar negeri gitu ya. Atau lebih baik lah gitu. Tapi ya begitu. Makanya saya coba jangan nih saya melayani. Lagian juga ada paradigma tuh bahwa kita semua hamba Tuhan. Biar kita mau berkhotbah mau apa peranji itu. Tapi kan secara umum kita semua hamba Tuhan. Jadi saya pernah tawar-menawar dengan Tuhan begitu. Saya bikin begitu dan saya sudah pernah lakukan itu. Saya jadi apa saja. Saya pernah ikut teman itu bisnis garment. Saya pernah ikut teman bisnis apa lagi? Pernah mau bisnis obat-obatan gitu ya. Farmasi. Iyo, terus pernah
Ya saya juga pernah berdagang itu berdagang apa ikan apa begitu-begitu yang gitu-gitulah pokoknya bagus sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Cuma secara personal saya punya covenant dengan Tuhan itu memang Tuhan bilang enggak, kok Full enggak time. Iya. begitu, kok enggak begitu. Saya pernah terakhir saya jadi supir online. Saya jadi supir online. Saya sebenarnya jadi supir online itu salah satunya itu masih dalam pengen menginjil toh. Jadi memang betul saya lakukan itu. Sambil antar Sambil apa mobil mobil gitu nyetir saya khotbah menginjil menginjil lah. dan puji Tuhannya adalah mungkin karena orang merasakan hadirat Tuhan. Jadi saya selalu itu di mobilku saya berkati begitu toh. Sebelum saya jalan saya berkati ada hadirat Tuhan dalam mobil begitu toh. Nggak tahu kenapa hampir semua orang yang naik di mobilku itu akan menceritakan masalah hidupnya. Mau mereka anak muda, mau mereka orang tua, mereka pasti cerita masalah hidupnya. Dan itu kesempatan sekali buat saya untuk menginjil. Untuk Sampai menginjil, betul. mendoakan. Dan itu bukan 1-2 kali, berkali-kali. Jadi awalnya saya semangat karena itu. Tapi kemudian semangat saya berubah. Semangat memburu insentif. Zaman-zaman saya dulu ada insentif sampai jam berapa, sampai satu kali saya lagi tunggu buru. Tinggal 1 trip lagi saya dapat insentif. Saya lagi tunggu ini. Mau jam 12 malam. Sebentar di mobil. Langsung tiba-tiba ada suara dari dalam bilang begitu. Kau sekarang sudah jadi prajurit insentif, bukan prajuritku. Woi. Saya menangis terseduh-seduh itu di mobil. Beda motivasinya, Bidi. Beda. Saya bilang ternyata saya ada perubahan motivasi. Wah, terus habis itu muncullah lagi janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu kayak dulu waktu saya SMA dia ulang-ulang. Di SMA itu Tuhan bilang begini sama saya. Kau melayani, kau tugasmu, tangkap kehendakku, lakukan pekerjaanmu, hidupmu dalam tanggung jawabku. Dan itu dia ulang puluhan tahun kemudian. Di momen itu dia ulang lagi perkataan itu. Hidupmu, tanggung jawabku. Menangis saya. Jadi memang kalau saya mau bilang highlight hidup saya itu percaya dan setia saja sama Tuhan. Ya kita mau apa lagi? Iya. Kita mau apa lagi? Kita mau apa lagi? Iya. Setia dan percaya sama Tuhan itu seperti pintu gerbang untuk kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib toh. Supaya Tuhan yang berkarya di dalam hidup Tuhan kita. yang berkarya. Dan lewat hidup Bapak pasti bisa menginspirasi banyak yang lain. Memberkati banyak orang lain. Amin. Terutama kesaksiannya Bapak. Amin. Melewati podcast hari ini. Iya. Haleluya. Oke para pemirsa. Kami harap bahwa dengan kesaksian Pastor Albert Lintang kalian bisa terberkati, disemangati. Begitu besarnya kasih Tuhan. Dan ingat selalu setia. Dan lakukan terus apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Sebelum kita berpisah akan kembali seperti biasa. Saya akan mengundang Pastor Albert Lintang untuk mendoakan kita semua. Bapa, kami memohon kepadamu agar semua orang yang menyaksikan podcast ini dan mendengarkan kesaksian ini, Tuhan invasi hidup mereka dengan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya mereka terbangun kehidupan mereka untuk bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan. Limpahi Tuhan penonton podcast ini dengan kasih karunia dan rahmat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan mereka dapat menikmati perjalanan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga hidup mereka pun menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan agar semua yang kami bagikan dalam podcast ini tidak menjadi kemuliaan bagi kami Tuhan. Tetapi semuanya adalah kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan saja yang diagungkan, Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan hasilnya semua orang akan semakin percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus memang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat serta Raja
atas kehidupan kami. Terima kasih, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke pemirsa, terus hidup di dalam Tuhan, terus semangat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tidak sendirian. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali di God is Good Podcast. Bye-bye.